Okay, it's recording now, guys. Oke ya. Oke, ada yang masuk lagi, Rizky. Yes. Oke, ini saya share screen dulu. Sebentar, just a moment. Oke, kelihatan mungkin di layar teman-teman kalian semuanya ya. Untuk pertemuan 1, kita akan ngebahas mengenai definisi daripada manajemen strategik atau strategic management. Saya juga akan menambahkan beberapa poin-poin. Jadi untuk melengkapi dari penjelasan yang ada di slide ini gitu ya. Oke, mungkin kalau teman-teman ada yang pernah belajar mengenai manajemen pemasaran, atau mungkin juga belajar mengenai dasar bisnis manajemen, atau mungkin juga belajar mengenai entrepreneurship, itu ada hubungannya gitu loh. Terutama mungkin yang hubungannya lebih dekat itu lebih kepada yang dasar bisnis dan manajemen, dan juga manajemen pemasaran gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini pengertian dari manajemen strategi atau strategic management ini menurut Hongler and Whelan di tahun 2003. Jadi strategic management atau manajemen strategi itu merupakan sekumpulan atau serangkaian keputusan dan tindakan manajemen yang menentukan performance atau kinerja dari perusahaan dalam jangka panjang gitu loh. Ya pastinya kan kalau misalnya sebuah perusahaan itu didirikan kan tujuannya adalah untuk jangka panjang kan, untuk mendapatkan profit di jangka panjang kan. Jadi misalnya kan kalian mendirikan perusahaan atau kalian mendirikan CV, PT gitu kan ya pastinya kan ya kalian menginginkan supaya usahanya ini kan berlangsung jangka panjang. Kalau perlu bisa kalian wariskan kepada anak kalian atau mungkin pada generasi berikutnya kan, nggak hanya pengen perusahaan ini berdiri hanya sekedar 2 atau 3 tahun toh, atau bahkan mungkin cuma 5 tahun sudah that's it, selesai. Tapi kan ingin juga sampai jangka panjang kan, seperti itu gitu loh. Nah, kemudian di sini manajemen strategi itu meliputi pengamatan lingkungan. Jadi kita perlu mengetahui lingkungan sekitar kita, lingkungan sekitar itu bisa jadi ya lingkungan dari misalnya kalian punya usaha ya karena UMKM misalnya usaha makanan atau minuman gitu kan, kalian perlu melihat lingkungan kalian seperti apa gitu loh. Ini lingkungan saya seperti apa nih? Apakah mereka mampu mereka punya daya beli nggak nih untuk berbelanja di tempat saya? Apakah mereka walaupun misalnya mereka punya daya beli, kira-kira mereka lifestyle-nya cocok nggak atau sesuai nggak sih dengan keinginan mereka, sesuai nggak sih dengan target market saya gitu kan. Kita perlu mengetahui pengamatan lingkungan. Kemudian juga kita perlu juga mengetahui misalnya melihat industrinya kira-kira bagaimana nih gitu loh. Kemudian juga kita perlu mengetahui bagaimana dengan peraturan yang berlaku gitu loh. Apalagi misalkan dengan kondisi seperti sekarang ini dengan pandemi, kita pastinya akan ada banyak peraturan-peraturan misalnya seperti PPKM level 4, level 3, level 2 gitu kan. Atau mungkin misalnya kalian punya tempat makan yang dibatasi kunjungannya, atau mungkin bahkan hanya bisa untuk take away. Nah, itu kan perlu diketahui gitu loh. Kemudian juga mengenai perumusan strategi. Jadi strategic planning. Jadi strategic planning itu ya pasti harus perencanaan jangka panjang. Jadi perencanaan itu nggak sekedar jangka pendek, tetapi juga meliputi juga jangka menengah dan juga jangka panjang gitu loh. Kemudian juga bagaimana kita bisa mengimplementasikan strategi kita ini, dan juga kita harus jadi kan setelah kita membuat planningnya, kita membuat planningnya, kita implementasi, kita perlu juga melakukan evaluasi gitu loh. Bagaimana sih ini hasilnya? Bagaimanakah outputnya dari hasil implementasi strategi yang sudah kita terapkan ini gitu loh. Gitu kan. Dan juga pastinya mengenai pengendalian. Bagaimanakah orang-orang saya ini kira-kira mereka bekerja itu on the right track enggak, ataukah mereka itu bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku enggak, atau ada yang menyimpang gitu loh. Gitu kan. Jadi perlu adanya pengendalian, perlu adanya fungsi controlling gitu loh. Ya kan, bagaimana sih kira-kira ini pengeluarannya, cost-nya bagaimana nih?
kira-kira kita bisa menekan cost nggak tuh, jangan sampai nanti cost itu meledak jebol, sedangkan penghasilnya itu nggak seberapa, itu kan pasti akan menimbulkan kerugian gitu kan ya. Oke, next. Nah, ini sini ruang lingkupnya tadi yang seperti saya bilang ya. Oke, sebelum saya berlanjut ke sini ada juga yang mau saya coba jelaskan ke kalian sebentar. Itu kita bicara juga masih tetap mengenai definisinya. Saya akan jelaskan definisi yang lebih yang lebih terinci lagi. Sebentar, ini saya sebentar ini saya share screen dulu. Sebentar aja, semomen. Here we go. Di layar kalian kelihatan ya, ini saya coba bikin dalam bentuk PowerPoint. Nanti saya share di grup dan juga saya share di My Best E-Learning. Oke, kita masih terbicara mengenai definisi dari strategic management. Tadi sudah dijelaskan bahwa strategic management itu dia merupakan sekumpulan keputusan, sekumpulan decision yang membuat bagaimana supaya perusahaan ini bisa tetap berjalan secara jangka panjang. Dari sini kita melihat bahwa strategic management itu adalah merupakan sekumpulan is the set of managerial decision. Jadi sekumpulan dari keputusan manajerial dan juga actions dan juga tindakan yang menentukan long run performance of a corporation. Sebenarnya itu sama aja. Jadi yang menentukan dari performance jangka panjang dari sebuah perusahaan atau korporasi gitu kan. Tetap sama juga, jadi strategic management itu meliputi environmental scanning, jadi meliputi scanning. Jadi kita perlu mengetahui lingkungan sekitar, baik itu internal maupun eksternal, internal perusahaan maupun juga eksternal perusahaan. Kemudian juga penentuan strategi, baik itu untuk yang sifatnya plan jangka panjang, rencana jangka panjang atau rencana strategis. Kemudian juga implementasi dari strategi dan juga evaluasi serta kontrol. Jadi studi dari the study of strategic management emphasizes the monitoring and evaluating of external opportunities, threats in light of a corporation strengths and weaknesses. Jadi kita mempelajari strategic management, kita mengemphasize. Jadi kita itu menggarisbawahi kepada kemampuan untuk memonitoring dan juga mengevaluasi dari kesempatan di external opportunities. Jadi kesempatan ada di luar perusahaan. Jadi termasuk juga threats-nya, ancamannya. Jadi yang terkait dengan kemampuan ataupun strength atau kekuatan dan juga kelemahan dari perusahaan. Nah, jadi kalau eksternal itu sifatnya, jadi misal eksternal, jadi sifatnya itu ya di luar dari kontrolnya perusahaan, di luar dari kontrolnya kita, yaitu baik itu untuk misalnya opportunities, jadi misalnya dengan adanya pandemi ini, kira-kira selain dari threats-nya, selain dari ancamannya gitu kan ya, kira-kira kita nih bisa mengambil opportunity seperti apa? Mungkin seperti kayak hotel itu kan karena pandemi itu kan jadi pasti tamunya itu kan jumlahnya menurun drastis, bahkan sama sekali tidak ada tamu. Lalu bagaimana dengan karyawannya gitu kan? Lalu bagaimana dengan misalnya karyawan yang ada misalnya di bagian restorannya, mungkin yang di banketnya atau di tempat lainnya. Nah, jadi saya pernah dengar, jadi ada satu hotel di Surabaya. Jadi dia melihat adanya opportunities itu. Jadi ya selain dari memang karena jumlah penghuni hotelnya nol, nah ini karyawan restorannya itu diberdayakan artian yuk kita coba membuat membuat menu-menu yang sifatnya tradisional, menu-menu sifatnya lokal gitu loh. Jadi emang karena ini pengusaha yang cukup kreatif, jadi dia pikir gini, daripada masyarakat kita ini kan yang memang kalau misalnya mau coba makan ayam, misalnya ya ayamnya ayam luar negeri ya, saya nggak perlu sebutin brandnya ya.
Kemudian juga misalnya kalau kayak mau nongkrong mau apa mengkonsumsi kopi ya kopi luar negeri juga mungkin seperti bahkan juga kalau misalnya mau makan roti pizza ya pasti pizzanya pizza luar negeri. Kenapa nggak coba misalnya uh, uh, jadi dari restoran ini mencoba memberikan alternatif. Jadi kalau misalkan kalau ayam kira-kira ayamnya coba dicoba misalnya dengan ayam beragam variasi. Kemudian juga dengan kopi dan juga kemudian juga roti pizza. Nah, gitu kan. Jadi memang memang ini jadi sifatnya trial and error, dicoba, tes, coba rasa, oke. Kemudian baru kemudian setelah oke baru nanti di launch ke masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi ya si pengusaha ini selain dari dia melihat adanya threats, ancaman bahwa ya kalau dengan adanya pandemi pasti ya penghuni hotel pasti akan turun drastis bahkan nol gitu kan. Siapa yang boleh melakukan perjalanan, apalagi pada saat di awal-awal bulan Juli kemarin pada PPKM level 4 ya, semua tempat semua ya penyekatan di mana-mana gitu kan, jadi orang nggak bisa bepergian kemana-mana. Ya akhirnya akhirnya si pengusaha ini coba melakukan coba melakukan hal yang sifatnya kreatif. Jadi karena dia melihat ada opportunities gitu loh, opportunities bahwa ya ini kan orang apalagi misalnya masyarakat kita kan masih terlalu masih terlalu produknya orientasi pada produk-produk luar negeri, apa nggak coba disajikan dengan misalnya produk-produk lokal dengan taste-nya yang tidak kalah yang tidak kalah dengan produk-produk luar negeri gitu loh. Nah, jadi si pengusahanya dia melihat karena dia mempunyai strength-nya apa? Karena dia memiliki tim tim chef yang mumpuni, yang kuat gitu loh. Ya kan di situ dia melihat gitu loh. Nah, jadi karena dari yang dia punya strength di sini, dia melihat ada opportunities, maka dilakukanlah keputusan, oke kita coba membuat produk yang di luar dari pakem, di luar dari kebiasaan yang sifatnya out of the box gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini teman-teman. Ada yang bertanyakan mungkin? Guys, any questions? Teman-teman mungkin monggo silakan kalau ditanyakan. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Terus yang next, here we go. Jadi ada basic model. There are 4 basic elements dari strategic management. Yang pertama adalah environmental scanning. Jadi kita mengamati lingkungan sekitar. Jadi kan tadi udah jelas ya masalah baik itu internal maupun eksternal. Internal itu kan berarti kita mesti mengetahui strength-nya kita apa nih, weakness-nya kita apa gitu loh. Strength-nya kita memiliki salah tim chef yang kuat, tim chef yang hebat gitu loh kan, itu kelebihannya. Kelemahannya apa? Misalnya jumlah chefnya terbatas gitu kan, atau mungkin jumlah orang yang terbatas. Oke. Berarti kita mesti fokus kepada kekuatan kita dulu nih. Kemudian juga kita melihat apa nih opportunities yang mungkin yang ada di luar sana gitu kan. Opportunities-nya apa gitu kan. Threats-nya apa? Oke, misalnya karena dengan masalah adanya pandemi, dengan adanya PPKM gitu kan ya. Jadi akhirnya apa? Threats-nya adalah misalnya jadi misalnya orang tidak boleh bepergian gitu kan. Jadi orang tidak boleh bepergian, penyekatan di mana-mana gitu kan. Penyekatan misalnya orang mau masuk Jakarta aja disekat gitu kan ya. Jadi gimana orang bisa masuk bagaimana orang bisa bepergian dan bisa berwisata bahkan menginap di hotel kalau segala sesuatu dibatasi gitu kan ya. Akhirnya apa? Itu akhirnya menjadi threats gitu kan. Berarti threats-nya adalah seperti itu. Jadi orang tidak boleh kemana-mana, orang tidak boleh bepergian gitu kan ya. Gitu. Tapi ada apa namanya? Ada opportunities-nya kan. Karena misalkan orang nggak boleh kemana-mana, orang membatasi pergerakan mereka, membatasi mobilitas mereka. Jadi adanya opportunities, bahwa opportunities di mana? Oh ya Pak, tetap orang kan masih butuh makan, orang kan masih tetap butuh sarapan pagi, makan siang, apalagi kan mesti menjaga kesehatan tubuh. Nah, setelah kita memiliki peluang gitu loh, seperti itu gitu loh. Nah, kemudian juga tadi disemakan dibuatlah ya, maka itu adanya strategi formulation gitu kan ya. Ya tadi mulai dari melihat adanya peluang, melihat adanya kekuatan kita di mana, kemudian juga melihat adanya threats dan juga adanya weakness gitu kan. Kemudian juga mencoba mengimplementasi dari strategi yang ada. Ya misalnya dia berjualan, ya misalnya hotel dia jualan martabak gitu kan, atau hotel dia menjual kopi
misalnya kopi dalam kemasan dalam kemasan apa namanya gelas plastik gitu ya. Maksudnya let's say ya mungkin kalau kayak misalnya kopi-kopi di luar mungkin yang harganya mungkin kopi-kopi asing mungkin yang di kedai kopi yang terkenal itu di harga mungkin 50.000, 60.000 ya dia jual mungkin hanya sekitar 20.000 gitu kan. Atau mungkin ya roti pizza, mungkin pizza yang di luar sana yang kalau pizza asing harganya 40.000, 50.000, ya mungkin dia jual mungkin setengah harga 20.000 gitu loh. Ya kan dengan misalnya dengan topping beragam, topping yang mungkin yang lucu-lucu, topping yang mungkin sifatnya unik gitu kan. Nah, kemudian yang keempat, ya kita perlu juga melakukan evaluasi dan juga melakukan kontrol. Ini bagaimana nih kira-kira nih? Bagaimana tanggapan pasar, bagaimana respons pasar gitu kan? Gitu kan gitu. Nah, itu perlu perlu diperhatikan juga gitu kan ya. Kemudian juga misalnya implementasinya juga terlihat misalnya dia kerjasama misalnya dengan ojek online, dengan transportasi online gitu misalnya dengan Gojek, dengan Grab Food, GoFood gitu atau mungkin dengan Shopee Food. Yang mesti dilihat juga bagaimana bagaimana tanggapan dari pasarnya, kira-kira channel mana yang sorry yang paling banyak dia misalnya entah mungkin di antara tiga itu either GoFood atau GrabFood atau Shopee Food gitu kan ya gitu. So kemudian the following factors that are most important to the corporation's future are called strategic factor. Jadi faktor-faktor yang paling penting terhadap masa depan perusahaan itu adalah ini analisa SWOT ini SWOT analysis. Jadi strengths, weaknesses, strength dan weaknesses itu lebih kepada kondisi internal perusahaan. Jadi yang sesuatu yang bisa kita kontrol gitu kan ya. Nah, kemudian kalau opportunities dan threats-nya itu ya di luar sana, di faktor eksternal. Jadi sesuatu yang di luar dari kontrolnya perusahaan. Jadi misalnya threats-nya apa? Tadi misalnya seperti kayak pembatasan PPKM, misalnya level 4, mungkin kayak let's say katakan misalnya karena waktu saat itu kan karena masuk ke second wave, karena gelombang COVID-nya sudah meningkat drastis gitu kan ya. Jumlah penderita COVID yang meningkat drastis, bahkan masuk ke second wave dan bahkan lebih banyak dibandingkan di tahun yang lalu, apalagi dengan adanya virus COVID-19 yang varian Delta. Jadi akhirnya PPKM level 4 itu kan benar-benar ya sepi habis gitu loh, soalnya ya bahkan restoran ya bahkan mungkin restoran biasa juga mungkin orang nggak boleh datang, nggak apa, kalau orang boleh datang tapi tidak boleh makan di tempat gitu kan ya. Nah seperti itu kan ya, itu jadi akhirnya pastinya apa, itu pasti akan berpengaruh kepada penghasilan mereka, dan apalagi ya misalnya orang-orang yang pedagang kaki lima gitu kan ya, mungkin kalau sempat viral juga kan orang pedagang kaki lima yang mungkin yang ditangkep-tangkepin gitu ya seperti itu gitu loh. Itu merupakan threat, tapi kita punya opportunities gitu, bagaimana kita menyikapi hal tersebut gitu loh. Kalau tadi misalnya kayak hotel dia bikin bubur ayam mungkin dia dijual, saya katakan mungkin harganya nggak beda juga dengan harga bubur ayam kaki lima gitu kan. Mungkin kalau dengan bubur ayam kaki lima, kalau lengkap mungkin 15-20 ribu, mereka si hotelnya dijual mungkin bubur ayam lengkap misalnya harga 30.000, atau mungkin bahkan 30.000 misalnya dengan paket yang lengkap gitu loh, mungkin ya bubur ayam berikut dengan flat pack-nya gitu kan. Kenapa? Karena situ dilihat pasti kalau tadi yang pengusaha hotel tadi dia melihat adanya opportunities di luar sana gitu loh. Seperti itu. Oke. Nah ini kita bicara mengenai beberapa elemen-elemen sifatnya basic mengenai proses-proses strategic management. Ini kan tadi environmental scanning, kemudian strategi formulation. Jadi kita melihat formulasi strategi apa yang perlu kita lakukan, kita susun strateginya gitu kan. Setelah kita melihat dari lingkungan internal, lingkungan eksternal seperti apa, kemudian ke tahap ketiga kita masuk kepada strategi implementation, bagaimana kita bisa mengimplementasi strategi ini. Misalnya kalau tadi melihat misalnya apa Bu ya, saya katakan misalnya hotel jualan bubur ayam, kalau misalnya hotel tadi mungkin jualan martabak, bahkan kalau mungkin perlu misalnya hotel di jualan mie ayam gitu kan, karena kemampuannya ada gitu, dia punya resource-nya mumpuni.
peralatannya ada, orang-orangnya bisa gitu kan ya kan? Ini kalau misalnya tinggal misalnya ingredients atau bahan-bahannya kan bisa cari dari pasar, atau mungkin dapat dari supplier lainnya gitu loh. Nah, lalu yang keempat, kita perlu juga mengevaluasi kira-kira dari sekian banyak produk yang kita jual ini mana nih yang the winning products-nya mana nih, mana yang laku gitu loh. Misalnya di antara saya katakan martabak, bubur ayam, mie ayam, kemudian juga misalnya misalnya nasi pecel gitu, atau mungkin beberapa menu yang lain, misalnya roti pizza, kira-kira mana nih yang the best-nya gitu loh. Nah, itu kan bisa kita lakukan misalnya strategi yang lainnya. Misalkan kalau pagi misalnya orang beli bubur ayam, mungkin karena bubur ayamnya laku, mungkin nanti dapat voucher atau dapatin potongan harga misalnya untuk beli produk-produk lain yang kurang laku. Nah, itu seperti itu gitu kan ya. Nah, oke. Kita balik lagi kepada sebentar, kita balik lagi kepada tadi slide-nya tadi ya. Oke, sampai sini sorry. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Silakan, ada kalau ditanyakan monggo. Atau mungkin belum, Pak. kurang belum ada, Pak. Ya, silakan. Belum ada, Pak. Mungkin ada yang tanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, nanti ini kan karena ini cukup lama 3 jam, saya nggak akan full 3 jam, tapi mungkin nanti 40 menit ini kita break dulu, break untuk sholat zuhur ya, Pak. Bisa memberikan kesempatan buat teman-teman yang mau sholat zuhur dan juga saya perlu sholat gitu ya. Oke. Ada yang belum di ACC mungkin teman-teman? Udah di ACC semua kan udah bisa masuk semuanya ya? Ada yang ya, belum, Pak. 3 orang. Ada yang belum ya? Sebentar. Iya, Pak, ada yang belum. Ya, tadi udah semua sih ya. Saya udah. Oh iya sebentar, sorry. Saya pasti kan ngomong jadinya saya lupa. Oke, thank you. Oke, ini udah bisa masuk ya. Sorry. Ali Fikri, oke udah masuk. Cynthia sama Orika ya. Orika Kansa Syahla. Oke. Ya, oke teman-teman, nanti nih bahan-bahannya kan saya sudah share di grup WhatsApp. Nanti juga ada beberapa poin lainnya yang saya akan jelaskan juga untuk terkait untuk pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Tapi ini saya mau coba jelaskan dulu karena ini masih sifatnya introduction gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, udah bisa masuk semua ya teman-teman ya. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke, good. Sip, thank you. Oke, next. Oke, kita balik lagi kepada slide di sini untuk yang ruang lingkup manajemen strategik. Jadi ada beberapa variabel-variabelnya. Jadi ada 4 variabel tuh ya yang di kotak warna biru ini. Kekuatan ada 4 yang mulai dari kekuatan ekonomi yang pertama, kemudian kekuatan teknologi, kemudian yang ketiga kekuatan politik hukum dan juga kekuatan socio-cultural gitu, sorry. Oke, itu untuk lingkungan sosial. Kemudian di lingkungan kerja, lingkungan industri, pasti ya kalau kalian mungkin yang kerja di kantor pasti tahu ya ada namanya supplier gitu ya. Kemudian juga ada namanya serikat buruh, serikat pekerja gitu ya. Kemudian juga pasti ya kalau kalian punya usaha atau kalian kerja di kantor, let's say kalau misalkan kalian sebagai di toko elektronik, paling gampang toko elektronik ya. Jika misalnya kayak di mall atau misalnya di ITC itu kan toko elektronik itu kan nggak cuma satu, bahkan mungkin puluhan, bahkan ratusan gitu kan ya. Pesaing, jadi ya jadi antara satu toko dan toko yang lain gitu kan pasti ya saing-saingan gitu lah. Ya kan terkadang misalnya ada istilah cek toko sebelah gitu kan, cek toko sebelah aja harganya berapa pasti nggak beda jauh gitu kan. Setiap toko sebelah kasih lebih mahal, lo datang ke gue gitu kan. Nah, ada istilah seperti itu kan. Kemudian juga ada lagi asosiasi perdagangan. Kemudian juga yang asosiasi perdagangan, jadi itu ada sebuah asosiasi yang berisi profesi sama semua ya. Mungkin pedagang elektronik semua gitu kan ya. Kayak paguyuban lah gitu ya. Misalnya kan kalau pengusaha warteg semua gitu kan ya. Kemudian juga ada komunitas, kemudian juga pasti ada kreditur misalnya ya orang misalnya kreditur pihak memberikan kredit misalnya seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Kemudian juga ada pelanggan, kemudian juga ada kelompok yang memiliki kepentingan khusus di situ.
ya kan, bisa apa aja gitu ya. Kemudian juga pemerintah dan juga pemegang saham gitu ya. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Oke, nanti kita coba cek, kita lihat dulu kepada kekuatan ekonomi yang empat besar ini ya, kekuatan ekonomi, teknologi, politik hukum, dan sosiokultural. Oke, saya buka lagi untuk yang PowerPoint-nya. Oke, here we go. Oke, this is it. Nah, tadi ada 4 ya kan? Ekonomi, teknologi, politik, legal, socio-cultural. Ya, apalagi misalnya dalam kondisi seperti sekarang ini, kondisi apa yang pandemi pasti itu akan sangat mempengaruhi daya beli masyarakat gitu kan ya. Kenapa ditambah terpengaruh? Ya pastinya dong karena apa? Karena banyak usaha-usaha yang berhenti gitu kan ya. Ya, yang usaha yang tadi yang mungkin ya dia usaha atau mungkin orang yang bekerja yang di lapangan, orang yang bekerja di luar ruangan dan terpaksa harus berhenti gitu kan ya. Karena apa? Karena adanya pandemi, karena adanya PPKM, apalagi PPKM level 4 waktu itu kan sampai pernah heboh kan ya, ada tukang tambal ban terus ya apa ya Satpol PP bilang udah Pak tambal bannya online aja, terus kita berpikir gimana caranya tambal ban online ya gitu kan. Ya kan setelah mikir nggak kira-kira gimana ya tambal ban online gitu kan ya. Ini anginnya online atau gimana, anginnya dari mana gitu kan, terus yang nambal siapa gitu loh. Gitu kan ya. Nah, pikir seperti itu kan jadi, nah seperti itu. Jadi pastinya itu akan berpengaruh kepada daya beli masyarakat, kemampuan apa buying power masyarakat pasti akan turun gitu kan ya. Apalagi misalnya banyak proyek-proyek besar mungkin yang berhenti gitu, nah akhirnya proyek besar terhenti ya karyawan juga pasti akan ikut berhenti bekerja kan, pembayaran juga pasti akan terhambat semuanya gitu loh. Nah, di sini kita misalnya di kolom sebelah kiri sini nih, ya kan misalnya seperti sekarang ini kan apa tingkat pengangguran yang meningkat cukup signifikan gitu ya. Kemudian juga apa GDP ini gross domestic product yang mungkin kalau kalian dengar saat ini apa Indonesia saat ini masuk kepada kategori masyarakat menengah level bawah gitu loh. Ya tadi kita tahun 2020, 2019, 2020 kita masuk kepada masyarakat yang masyarakat menengah yang tingkat atas gitu loh. Dan sekarang karena sejak ada yang pandemi kita masuk kepada masyarakat yang masyarakat menengah yang tingkat bawah gitu loh. Itu sangat disayangkan gitu loh. Karena terkait dengan adanya terkait dengan adanya ya tadi tingkat pengangguran gitu, daya beli masyarakat gitu loh. Disposable dan discretionary income ini bicara mengenai kita punya income dan ini masih ada sisanya, jadi kita punya penghasilan dan penghasilan kita masih bersisa gitu loh, mau diapain gitu loh. Nah ini karena di sini ya kita waktu itu masih bicara sebelumnya pandemi ya. Iya kan karena masih mungkin orang masih terima gajinya full gitu kan, masih terima bonus gitu kan ya. Tapi sejak ada pandemi ya mungkin bahkan gajinya dipotong 50%, bahkan juga biasanya kalau mungkin bonus terima misalnya 2 3 kali gaji, sekarang bahkan sama sekali tidak terima bonus gitu loh. Oke, lalu yang kedua ini mengenai teknologi. Ya kan teknologi. Kalau misalkan kalian sempat dengar beberapa berita di berita di internet, mungkin kalau kalian yang mengamati dunia militer kita gitu kan ya, kalau saat ini kan Indonesia mencoba untuk bisa mandiri untuk pengadaan alutsista ya. Jadi atau kan alutsista alat utama sistem persenjataan gitu kan ya, makanya kalau kalian dengar ada yang namanya PT PAL gitu kan ya, kemudian lagi PT Pindad gitu ya, kemudian juga PT Barata, kemudian juga yang kemarin membuat kapal tankboat itu dan juga tankboat dan juga KRI Golok itu PT Lundin itu swasta. Dan jadi pemerintah tuh berusaha supaya bisa mandiri supaya bisa mandiri untuk pengadaan alutsista. Pasti di sini dibutuhkan adanya
government spending for research and development. Itu jadi ini khusus untuk development, khusus untuk research and development yang dilakukan oleh pemerintah gitu loh. Ini poin pertama ini. Lalu poin kedua ini adalah untuk total spending for research and development secara keseluruhan, baik itu pemerintah maupun juga swasta gitu kan ya. Kemudian juga sini adalah fokus on technological efforts. Jadi kita berfokus kepada bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan teknologi kita gitu loh. Kemudian juga sini ada paten gitu kan ya, patent protection. Sayangnya saat ini orang Indonesia itu masih belum memiliki paten yang mumpuni. Paten itu jadi misalkan kalian punya penemuan tertentu, kalian punya punya penemuan tertentu dan kalian patenkan, jadi kalian daftarkan kepada hak atas kekayaan intelektual gitu loh. Nanti kalian akan bisa mendapatkan fee dari situ, gitu kan ya. Nah, kemudian juga di sini ada mengenai masalah politik dan juga political legal gitu. Ini sangat berpengaruh kepada kepastian kalian untuk berusaha. Ya kan, mengenai peraturan-peraturan, ya kan, mengenai masalah kira-kira mengenai terutama masalah mengenai pajak gitu loh. Kira-kira kalau gue ini UMKM ini gue dipajakinnya berapa persen gitu ya. Ya kan gitu kan, kalau gue misalnya UMKM ini kira-kira ada aturan khususnya nggak, atau ada pajak khususnya nggak, misalnya kalau misalkan gue dapat kalau misalnya dalam sebulan ini saya mungkin penghasilannya drop karena adanya PPKM gitu kan ya, atau mungkin ada insentif tertentu nggak sih misalnya untuk UMKM misalnya, atau ada bantuan nggak sih gitu kan ya, atau mungkin bahkan ada peraturan perdagangan luar negeri mungkin yang berpengaruh kepada usaha di dalam negeri, misalnya misalnya import barang, tapi barangnya ini kalau dijual di tanah air, jual di pasaran, itu harganya lebih murah dibandingkan barang-barang produksi lokal gitu kan ya. Itu bagaimana? Jadi kan akhirnya pasti kalau konsumen, misalnya saya sebagai konsumen atau sebagai konsumen pasti akan memilih barang yang harganya lebih murah dong dibandingkan barang buatan lokal yang harganya lebih mahal gitu kan ya. Nah, itu seperti itu gitu loh. Oke, kemudian juga ada lagi socio-cultural. Ini akan saya jelaskan nanti setelah kita break ya. Jadi intinya adalah ya ini mengenai masalah lifestyle, mengenai masalah masalah lifestyle, masalah kemampuan kemampuan kalian, dan juga age distribution and population. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi, karena kalau mungkin kalian kenal dengan istilah kaum milenial, mungkin juga kaum milenial, Gen X gitu lah. Coba lagi misalnya Gen Y, itu nanti kan saya jelaskan sedikit lebih detail lagi dah setelah ini gitu ya. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita break? Any questions, guys? Belum ada, Pak. Oke, kita break dulu ya. Kita break dulu. Sekarang jam berapa? 12.26. Nanti kita balik lagi 12.35 ya, teman-teman ya. Oke? Iya, Pak. See you Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Don't go too far.